Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Pantai Lakadao juga menyimpan hasil laut yang melimpah. Salah satunya ikan. Hari ini, aku dan kawanku akan membantu paman mengangkat bubu, yaitu perangkap ikan yang terbuat dari bambu. Bubu di sini ukurannya besar sekali. Teman di rumah, penasaran nggak seperti apa bubunya? Tuh, benar kan teman? Bubunya besar sekali. Ukurannya mencapai 2 meter. Mengangkat bubu dari dalam laut seperti ini tidak bisa sendirian. Bubunya saja sudah berat, apalagi kalau ada isinya. Tarik terus, tarik! Untuk mengeluarkan ikan dari bubu harus digeser seperti ini menggunakan sebilah kayu. Terima kasih boleh masih mau kentar lagi dari alat pencuno. Teman-teman kita tamu di sana ke. Teman, kali ini kami mau membuat kreasi olahan hasil tangkapan kami tadi. Kia, Azam bolang, tidak usah pakai itu, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Enak Mudi, saya yang masak harus pakai semua, bawang putih, bawang merah, sama tomat, dan kol juga biar bergizi. Tidak usah pakai kol, pakai saja bawang putih, bawang merah, tomat dengan cabai rawit. Pahit itu itu. Biar bergizi. Bergizi apa pahitnya itu? Songgarer lebay. Beto pakai lemai sa nonta. Kalau nonta ketam tami turoe. Songgarer. Azam membuat balado ikan kakap. Campur bumbunya. Ada tomat, cabai, bawang, dan garam yang diulek. Katanya balado salah satu bumbu makanan kesukaannya sejak kecil. Lalu tuang bumbunya ke wadah, juga ikannya. Selanjutnya Marel yang mencoba membuat makanan original kakap. Hanya dengan menggunakan garam saja teman. Repot sekali kok, lihat ikan segar itu ditambahkan garam biar lengkap begini. Ada manisnya, ada asamnya, dan ada pedisnya. Lebih enak yang ini. Dia mau membuat kakap bintang 5. Ada-ada saja Kia ini. Bumbu yang digunakan tidak jauh berbeda dengan Azam. Bedanya, bumbunya hanya diiris, lalu ditambah sayur kol. Sementara aku membuat tumis kakap. Bumbunya juga hanya diiris saja teman. Kami tidak boleh terlalu sering membalik ikannya. Nanti dagingnya malah hancur. Selanjutnya, tinggal tunggu sampai ikan matang. Kami jadi nggak sabar ingin mencicipi masakan kreasi sendiri. Mumpung masih hangat, ayo habiskan. Sudah aku bilang ikan kakap originalku ini enaknya sampai ke tengah laut. Jadi siapa bilang? Balado ikan kakapku nomor 1. Enak ikan kakap tumisku. Mau tahu rasanya ikan kakap bintang 5? Juara memangnya. Wah, ternyata olahan ikan yang kami buat enak semua teman. Sepertinya kami sudah pintar nih memasak. Hari ini, aku dan kawan-kawanku akan membantu paman memanen rumput laut. Lokasi panennya ada di tengah laut. Jadi kami harus naik koli-koli atau perahu dulu untuk menuju ke sana. Perjalanannya tidak lama kok teman. Di sini rumput laut banyak dibudidayakan oleh warga setempat sebagai salah satu sumber penghasilan mereka.
Kita pergi di sana tuh. Iya, di bagian depan sana. Kalau bukan di sana, di bagian sini. Tuh, situ di bagian situ. Kayaknya. Iya, kayaknya. Iya. Kayaknya mau hujan ini. Akhirnya kami sampai di lokasi panen rumput laut. Ayo bola, bantu agar bola, kasih di perahu. Sekarang angkut rumput lautnya yuk. Supaya lebih cepat, kita kerjakan bersama-sama. Budidaya rumput laut di sini menggunakan metode rawai, teman. Rawai menggunakan tali panjang yang dibentangkan di permukaan laut. Selain fleksibel dalam pemilihan lokasi, teknik ini juga banyak diminati petani rumput laut karena alat dan bahan yang digunakan relatif murah, tahan lama, dan mudah didapat. Cara seperti ini juga dilakukan agar sinar matahari dapat memberi nutrisi untuk rumput laut agar tumbuh lebih cepat. Di sini, hampir setiap hari ada saja rumput laut yang dipanen. Luar biasa ya hasil laut kami. Bola sudah terpilih di sini. Iya, tidak apa-apa. Bantu. Lepapin, bantu saja, bantu. Tarik saja, tarikan kuat saja. Tapi ini mataku. Tidak apa-apa. Saya bikin saya kayak monster laut. Kalau hanya kita akan jangan terapkan saya. Udah satu badannya. Pakai selimut dah, pakai selimut. Maaf ya Marel, karena keasikan panen rumput laut, aku jadi tidak lihat deh. Ternyata sudah menutupi badan kamu. Panennya sudah selesai. Ayo, kita bawa ke darat. Ayo bolang, naik bolang, bantu ibu menjemur sini, ayo. Ayo. Teman, setelah rumput laut dipanen, begini nih proses selanjutnya. Rumput laut harus dijemur selama beberapa hari tergantung teriknya sinar matahari. Tujuan penjemuran adalah untuk mengurangi kadar garam pada rumput laut. Nah, rumput laut yang sudah kering baru deh bisa diproses ke tahap selanjutnya. Saat rumput laut dijemur, pastikan tidak terkena hujan karena bisa menyebabkan warna rumput laut menjadi putih. Selain itu, rumput laut ini juga jangan terkena angin kencang karena warnanya juga bisa menjadi kehitaman. Kalau sudah berubah warna, nanti rumput laut bisa turun kualitasnya. Teman di rumah, kami diajak ibu untuk bikin agar-agar rumput laut. Yuk, lihat kami membuatnya. Begini nih cara pembuatannya. Rumput laut yang sudah kering akan berubah warna menjadi keunguan seperti ini. Selanjutnya rumput laut harus diberi air cuka dan direndam selama 3 hari lagi. Setelah itu, tumbuhan laut ini akan berubah warna menjadi putih. Nah, baru deh rumput laut siap untuk dibuat agar-agar. Rumput laut direbus terlebih dahulu, lalu dicampur pewarna alami. Proses ini tidak memakan waktu lama. Saat sudah berganti warna menjadi hijau, rumput laut siap diangkat. Setelah itu, baru deh rebus air kembali. Tambahkan bubuk agar-agar supaya lebih kenyal. Tidak lupa beri gula pasir dan susu sebagai pemanisnya. Lalu tinggal tunggu beberapa saat sambil diaduk. Sambil menunggu matang, Kia dan Bibi sedang membuat masker. Masker ini menggunakan campuran bahan alami, yaitu getah lidah buaya dan madu. Masker rumput laut banyak manfaatnya untuk menghaluskan kulit sampai menghilangkan kotoran di wajah. Rumput lautnya ditumbuk dulu agar teksturnya lebih halus. Semua bahannya dicampur jadi satu dan tambahkan sedikit air hangat. Selesai deh. Bagian mencicipi agar-agar, biar aku duluan ya. Mantap. Enak. Oh, enak.
Agar-agar ini rasanya enak dan segar sekali loh teman. Wah, ini sih nggak cukup kalau cuma makan satu potong saja. Enak. Bolang minta satu, jangan langsung kau kasih habis. Belum, sedikit lagi. Kau bikin dulu tuh maskermu. Ih, sama sekarang. Ambilkan ini, ambil sendiri. Makasih Bolang. Ya, ambil ini. Wah, Kia sudah mencoba maskernya. Aku juga mau dong. Azam, potongkan saya dalam satu gara-gara tempatnya kau dapat tadi. Tadi kita masak, kenapa kau tidak datang, kau tidak bantu? Di sana berenang, sana. Teman, aku diberitahu ibuku kalau adikku akan diakikah atau syukuran atas kelahirannya. Ibu minta tolong kepadaku untuk mencari jagung muda di kebun bibi sebagai bahan kudapan yang disajikan saat acara nanti. Aku juga mengajak kawanku supaya lebih cepat mencarinya. Kenapa kalian lari-lari di kebun? Maaf, kita kira Bibi tidak mau keluar tadi. Kita minta maaf. Kamu Bolang di sini mau bikin apa? Mau cari jagung muda, mau bikin kambewe, suruh ibu. Oh, buat bikin kambewe. Kalau begitu nanti Bibi bantu cari jagungnya yang muda-muda saja. Untung saja kami bertemu Bibi. Tanaman jagung di sini tumbuh subur teman. Jagung muda banyak digunakan karena rasanya manis dan tidak terlalu keras ataupun lembek. Cara mengambil jagung hanya dipetik seperti ini saja teman. Mudah kan? Jagung adalah salah satu tanaman pangan kaya karbohidrat selain padi dan gandum. Sepertinya sudah cukup jagungnya. Ayo kita bawa pulang. Bolang, karungnya sudah berat ini. Sudah berat. Iya, bawa pulang nih. Ayo Mi Bolang. Terima kasih ya Bibi ya. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Teman, sekarang kami mau membuat kambewe gola. Kambewe merupakan makanan yang dibungkus daun jagung, sedangkan gola artinya gula. Cara membuatnya, jagung dikupas dulu dari kulitnya, tapi jangan sampai kulitnya rusak ya. Rontokkan bijinya, lalu haluskan. Tahan dulu, kecualinya sudah mati nih. Tidak habis kayu bakarnya. Sokorela suap gitu ya. Mana balik kau kasih minyak ya? Tahu. Kenapa telan kapu kena Masih. Setelah terkumpul, biji jagung dimasukkan ke dalam alat penggiling tradisional ini. Di dalam alat ini terdapat lubang kecil tempat jagung turun. Agar bijinya hancur, aku harus memutar alat penggiling ini dengan sangat kuat. Ternyata alat penggiling ini berat sekali, teman. Sebentar lagi tanganku jadi berotot deh. Buamiki. Karau kotot mendau nak. Siapa yang bisa dari sini? Siapa? Endau gempeng itu. Play. Kotot di kate, biar endau nak. Oh, itu siapa? Saya bilang bisa kecil kayak gini dong Tuh kan, Azam saja tidak kuat menggilingnya. Biji jagung yang sudah halus, lalu dicampur dengan gula merah. Takaran gula merahnya juga harus disesuaikan ya. Jangan sampai terlalu manis. Lalu aduk semuanya hingga merata. Setelah tercampur, adonan jagung dibungkus kembali dengan daunnya berbentuk memanjang, lalu dikukus. Kambewe gola juga menjadi menu utama saat musim panen jagung. Makanan ini juga menjadi simbol ungkapan rasa syukur warga atas hasil alam yang melimpah.
Sebelum akikah dimulai, ada tradisi arak-arakan keluarga besar menuju ke tempat acara. Kami membawa hantaran ikan, beras, sayuran, dan seekor kambing. Semua bahan makanan ini akan dimasak dan dihidangkan. Meskipun jaraknya cukup jauh, tapi kami tetap semangat mengantarkannya. Sampai juga kami di rumah tempat acara berlangsung. Hantaran yang dibawa langsung dibawa ke dapur untuk dimasak. Sementara kambingnya mau disembelih dulu. Penyembelihan kambing dilakukan sebagai simbol berbagi. Sudah banyak warga yang mulai memasak dan mempersiapkan bumbu nih. Kalau urusan bumbu, serahkan pada Kia. Bumbu yang sedang dibuat yaitu bumbu sayur nangka dan gulai kambing. Pasti rasanya enak sekali. Aku membantu memotong daging kambing menjadi ukuran kecil-kecil agar semua orang yang hadir bisa mendapat bagian dagingnya. Hehehe. Harus hati-hati saat memotongnya agar tidak terkena tangan. Sementara Marel membuat sayur nangka. Lihat teman, porsinya banyak sekali ya. Terakhir, saatnya memasak daging kambing menjadi gulai. Tumis bumbu yang sudah dibuat, lalu masukkan dagingnya. Aduk agar bumbunya meresap dengan sempurna. Pulang akan bisa melalamat tahu. Satu maraya. Oh iya, masak bersama adalah salah satu bentuk gotong royong masyarakat di sini. Hebat kan? Setelah mendidih, gulai daging kambing siap untuk dihidangkan. Teman, akikah akan segera dimulai. Sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi, saat akikah, bayi akan didoakan menjadi anak yang murah rezeki, sehat, dan tumbuh menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Teman, yang akikah juga bukan adikku saja loh. Tapi ada beberapa bayi lainnya. Lucu-lucu kan mereka? Dalam akikah, rambut bayi juga dipotong sedikit. Setelah akikah selesai, acara ini ditutup dengan makan bersama. Makanan yang sudah ditata di dalam talang maupun nampan dioper untuk dibagikan. Aku dan kawanku juga mau ikut makan. Wah, enak sekali rasanya teman. Selain itu, kami tidak lupa menyantapkan bewe golanya juga. Teman, kali ini aku dan kawan-kawan mau berenang nih. Ayo lompat! Biur! Oh iya, kapal boti ini berada di Desa Tira, Sampolawa, Buton Selatan. Dulunya kapal boti ini merupakan alat transportasi dan penangkap ikan warga setempat. Kapal kayu ini juga digunakan untuk mengangkut hasil alam ke Pulau Jawa dan pulau lainnya. Sampai saat ini, kapal boti masih berfungsi sebagai alat transportasi ke daerah-daerah di sekitar Pulau Buton, teman. Sampai di sini dulu ya petualangan kami. Semoga tradisi di desaku akan selalu lestari. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.